Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi nikmat kesehatan untuk dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, kalau misalkan minggu lalu kita sudah belajar mengenai fungsi komposisi, maka untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama adalah apa itu fungsi inverse. Yang kedua adalah menentukan fungsi inverse. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu fungsi inverse? Nah, bisa dilihat ya, apa itu fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari suatu fungsi f yang dinotasikan dengan f pangkat negatif 1. Nah, dikarenakan fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan dari suatu fungsi, maka dapat dikatakan domain di fungsi f itu sama dengan kodomain di fungsi inverse-nya atau daerah asal. Kan domain itu daerah asal ya. Daerah asal di fungsi f itu sama dengan kodomain atau daerah kawan di fungsi inverse-nya. Selanjutnya, kodomain di fungsi f atau daerah kawan di fungsi f itu sama dengan daerah asal di fungsi inverse-nya. Dan yang terakhir adalah range di fungsi f itu tidak sama dengan range di fungsi inverse-nya. Jadi range itu adalah daerah hasil yang mana mencakup seluruh elemen yang ada di kodomain atau di daerah kawan. Nah, bisa dilihat suatu fungsi f dapat memiliki inverse jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Nah, apa sih fungsi bijektif? Bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ada contoh. Di sini kita lihat ada fungsi f, di mana fungsi f itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kita bisa lihat di sini himpunan A itu mempunyai elemen 2, 4, dan 7. Sedangkan himpunan B mempunyai elemen 3, 5, dan 8. Nah, himpunan A ini disebut domain atau daerah asal, gitu ya. Nah, sedangkan himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, fungsi bijektif adalah fungsi yang mana setiap elemen di domain mempunyai pasangan di kodomain. Ya, jadi kayak misalkan ini nih, 2 dengan 3, 4 dengan 5, 7 dengan 8. Jadi harus mempunyai pasangan masing-masing. Tidak boleh jomblo dan tidak boleh juga selingkuh. Jadi kalau misalkan nih 2 dengan 3, sudah dengan 3 ya udah 2 sama 3 aja. Jangan sampai 2 dengan 3, 2 dengan 5, 2 dengan 8. Nah, itu bukan fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif itu adalah fungsi yang mana elemen di himpunan A itu mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini domainnya adalah 2, 4, dan 7 ya. Ini himpunan A itu kan domain ya, atau daerah asal gitu. Nah, selanjutnya kodomainnya itu adalah 3, 5, dan 8. Kita lihat di sini himpunan B adalah kodomain dan range adalah 3, 5, 8. Nah, saya kan Bapak sudah memberitahu kalian bahwasanya range itu adalah daerah hasil di mana mencakup elemen-elemen yang ada di kodomain. Dikarenakan kodomainnya 3, 5, dan 8, maka range-nya juga adalah 3, 5, dan 8. Selanjutnya, kalau ini F memetakan himpunan A dan ke B itu adalah fungsi asalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada fungsi inverse-nya. Dikarenakan fungsi inverse itu adalah kebalikan dari suatu fungsi. Kalau misalkan fungsi itu memetakan himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya itu adalah himpunan B memetakan ke himpunan A. Jadi itu perbedaannya ya.
Inverse itu adalah kebalikannya. Kalau misalkan fungsi biasa mah misalkan himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya adalah himpunan B ke himpunan A. Nah, bisa dilihat di sini. Domainnya adalah 3, 5, 8. Kenapa? Karena kita mau memetakan B ke A. Maka domainnya atau daerah asalnya itu adalah 3, 5, dan 8. Nah, selanjutnya ada kodomain. Kodomainnya adalah 2, 4, dan 7. Gitu ya. Kita lihat di sini domainnya atau daerah asalnya 358, kodomainnya 2, 4, dan 7, dan range-nya itu adalah 2, 4, dan 7. Kenapa range-nya 2, 4, dan 7? Karena kodomainnya 2, 4, dan 7. Jadi range itu adalah hasil dari kodomainnya gitu ya. Atau setiap elemen yang ada di kodomain adalah range. Nah, jadi terbukti ya bahwasanya domain di fungsi asal itu sama dengan kodomain di inverse-nya. Bisa lihat di sini. Domain di fungsi asal itu kan adalah 2, 4, dan 7. Nah, 2, 4, dan 7 itu sama seperti kodomain di inverse-nya. Maka domainnya itu sama dengan kodomain di inverse-nya. Bisa lihat di sini juga, fungsi asal itu mempunyai kodomain 3, 5, dan 8. Nah, kodomain di fungsi asal itu sama dengan domain di fungsi inverse-nya. Dan yang terakhir, range di fungsi asal itu tidak sama dengan range di inverse-nya. Kalau misalkan di sini range di fungsi asal adalah 3, 5, dan 8, sedangkan range di inverse-nya itu adalah 2, 4, dan 7. Jadi terbukti ya ini semuanya ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara menentukan fungsi inverse. Nah, cara menentukan fungsi inverse itu ada 3 poin. Gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengubah bentuk fx menjadi y. Nah, misal kita punya fungsi fx sama dengan ax tambah b. Nah, kita ubah menjadi y sama dengan ax tambah b. Kenapa? Karena si fx-nya kita ganti menjadi y. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mempunyai y sama dengan ax tambah b, kita harus menentukan x. Jadi gimana caranya si y sama dengan ax tambah b itu kita ubah menjadi x sama dengan y min b per a. Jadi kalau misalkan ininya y, kita harus ubah menjadi x gitu ya, harus mengubah menjadi x, bentuknya harus x. Nah, yang terakhir adalah ubahlah y menjadi x gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai bentuk ini gitu ya, atau x sama dengan y min b per a, kita harus ganti si y ini menjadi x gitu ya. Pokoknya di akhir penyelesaian si y ini harus kita ganti menjadi x gitu. Dan x sebagai inverse, kita lihat ini f pangkat min 1x sama dengan x min b per a. Bisa lihat di sini ya perbedaannya ya. Yang asalnya y min b per a menjadi x min b per a. Oke, biar kalian paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, diketahui kita punya fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Yang ditanyakan adalah fungsi inverse-nya atau f pangkat min 1x gitu ya. Oke, kita jawab, masuk ke penyelesaian. Kita tulis dulu fungsinya fx sama dengan 2x tambah 5. Tadi Bapak sudah mengatakan kalian, cara yang pertama adalah mengganti fx-nya menjadi y. Nah, kalau misalkan di sini fx-nya adalah 2x tambah 5, maka kita ganti menjadi y sama dengan 2x tambah 5. Jadi si fx-nya kita ganti menjadi y. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, apabila kita sudah mempunyai bentuk ini, gitu ya, y sama dengan 2x tambah 5, kita harus ubah menjadi persamaan x, gitu ya. Kalau misalkan di sini y, kita harus ganti menjadi x, gitu. Gimana caranya? Kita pindah ruaskan si 5 ini ke kiri, gitu ya.
Jadi Y min 5 sama dengan 2X. Yang asalnya positif menjadi negatif. Nah, dikarenakan kita cuma butuh X, maka si 2-nya kita pindah ruaskan juga. Dikarenakan ini adalah operasi kali, otomatis kalau dipindah ruaskan menjadi Y min 5 per 2 sama dengan X. Gitu ya. Karena di sini yang kali menjadi bagi. Y min 5 per 2 sama dengan X. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk ke bentuk ini gitu ya, maka si Y-nya kita harus ganti menjadi X. Maka dihasilkan fungsi inverse-nya dari 2X tambah 5 itu adalah X min 5 per 2. Nah, jadi yang asalnya Y min 5 per 2 kita ubah menjadi X min 5 per 2. Jadi si Y-nya kita ganti dengan X. Nah, baik, kita masuk ke soal berikutnya. Kita punya fungsi fx sama dengan X tambah 5 per 2X min 6. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi inverse-nya. Kita masuk ke pembahasan penyelesaiannya. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan X tambah 5 per 2X min 6. Nah, sama seperti contoh soal yang tadi kita bahas. Jadi si fx-nya kita ubah dulu menjadi Y. Jadi Y sama dengan X tambah 5 per 2X min 6. Nah, selanjutnya kita harus menentukan X. Jadi si Y ini harus kita ubah menjadi X. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita pindah ruaskan 2X min 6 ke kiri ke si Y ini. Menjadi Y kali 2X min 6 sama dengan X tambah 5. Jadi si 2X min 6 ini kita pindahkan ke si Y ini. Nah, selanjutnya kita kali silang. Y kali 2X, 2X Y, Y kali negatif 6, negatif 6Y. Sama dengan, tulis lagi X tambah 5. Nah, selanjutnya dikarenakan kita mau menentukan si X-nya gitu ya, kita mau menentukan si X-nya, maka harus ada satu ruas yang hanya ada X saja gitu. Kan kalau di sini kan 2XY min 6Y. Jadi ada si Y ini kan. Maka kita pindahkan si 6Y-nya ke kanan, si X-nya ke kiri. Jadi 2XY min X sama dengan 6Y tambah X. X-nya asalnya positif, dipindah ruaskan jadi negatif. Negatif 6Y kita pindah ruaskan menjadi 6Y. Jadi pokoknya untuk cara menentukan X itu, si X-nya kita harus pindahkan ke salah satu ruas. Pokoknya semua X itu harus masuk ke salah satu ruas. Nah, selanjutnya 2XY min X itu kita bisa katakan X kali 2Y min 1. Kenapa? Karena bisa lihat di sini. X kali 2Y, 2XY. X kali min 1, min X. Gitu ya. Jadi, X2Y min 1 itu adalah bentuk lain dari 2X min X. Gitu. Sama dengan, kita tulis lagi 6Y tambah 5. Nah, dikarenakan kita mau menentukan X, maka kita hanya membutuhkan X saja. Jadi si 2Y min 1-nya kita pindahkan ke kanan. Dikarenakan ini adalah operasi perkalian, otomatis kalau dipindahkan menjadi bagi. Jadi X sama dengan 6Y tambah 5 per 2Y min 1. Nah, dikarenakan kita sudah mempunyai si X-nya gitu ya, maka kita harus ganti setiap variabel Y menjadi variabel X. Maka dihasilkan inverse dari X tambah 5 per 2X min 6 itu adalah 6X tambah 5 per 2X min 1. Nah, yang asalnya 6Y tambah 5 per 2Y min 1, si variabel Y-nya kita ubah menjadi X, menjadi 6X tambah 5 per 2X min 1. Oke.
Paham ya sampai situ ya? Kalau misalkan emang kalian ada yang masih bingung gitu ya untuk penjelasannya, kalian bisa tanyakan di komentar Google Classroom ataupun di grup WA. Atau kalaupun nanti minggu depan ada pembelajaran tatap muka, kalian juga bisa tanyakan kepada Bapak mengenai fungsi inverse ini gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak paham terus kalian diam gitu ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja sampai sini. Selanjutnya mungkin seperti biasa Bapak sudah siapkan soal gitu ya untuk ditugaskan. Hanya ada 2 soal. Yang pertama, fx sama dengan 4x min 3. Dan yang kedua adalah fx sama dengan 4x tambah 1 per x min 4. Nah, ditanyakan adalah fungsi inversi. Pokoknya kalian kerjakan sesuai dengan arahan di soal yang sudah kita bahas tadi.